Halo, kembali lagi di channel Dermawan Tarigan yang membahas seputar ikan dan tanaman. Nah, hari ini kita akan update terkait kolam terpal kita, di mana kolam terpal ini hari ini akan kita bersihkan dan akan kita ubah sistem laju alirannya. Yang dari sini akan kita ubah menjadi banyak arus dari airnya. Nah, gimana keseruannya? Yuk ikuti. Nah, coba lihat lebih dekat. Nah, ini kan laju aliran dari si pipanya. Ini hanya setengah dari panjang kolam. Nah, tadi sudah kita siapkan. Ini panjang dari pipanya kita ubah nanti laju alirannya. Nah, dimana untuk lubangnya ini, untuk yang di sini ya. Jadi posisinya nanti ada dua. Ada yang mancur ke bawah dan ada yang ke samping. Jadi untuk ini ada 14 dan yang di bawahnya ada 13. Jadi nanti mungkin ada dua menghadap ke belakang dan ke depan untuk laju alirannya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah menguras air ini. Jadi airnya akan kita ganti karena saya lihat udah kotor. Nah, ini tinggal kita putar seperti ini saja dan kita buka. Sebentar ya. Ini kita buka dulu ya. Nah, ini airnya kita kuras dulu. Jadi tidak perlu harus ditampung-tampung atau dikuras pakai manual. Nah, ini tinggal kita pompakan saja. Nah, ini ada tanaman bambu dan bambu air. Nah, ini sengaja saya buat taruh di kolam kita supaya lebih estetik lagi. Jadi ini adalah salah satu perawatan dari si kolam kita. Jadi kolam kita hari ini mau kita bersihkan di samping-sampingnya sih. Kita boros pelan-pelannya karena di sampingnya udah ada yang warna-warna hitam ini. Nah, umur ikan kita ini baru 1 bulan, mau menjalan 1 bulan 2 minggu, 1 bulan 2 minggu atau 1 bulan seminggu gitu. Nah, jadi ini udah banyak berlumut. Nah, tinggal kita buat seperti ini juga supaya yang di dasarnya ini bersih juga. Nah, tapi hati-hati ya, karena ini kolam terpal. Hati-hati dengan benda yang bisa membuat si terpal ini bocor. Nah, ini coba lihat airnya udah tinggal sedikit, sangat kelihatan penghuni si kolam terpal kita. Nah, coba lihat perkembangannya cukup signifikan. Jadi saya lihat dengan metode seperti ini, dengan arus yang deras karena oksigen makin banyak, jadi pertumbuhan ikan saya lihat semakin merata nih dan semakin cepat. Nah, itu makanya saya buat tambahin lagi untuk pipa ini untuk menambah laju alirannya lagi. Jadi kalau mungkin di kolam-kolam terpal di luar sana itu menggunakan aerator dan pompa, kalau kita tidak ada menggunakan aerator. Jadi itu dasarnya kenapa kita buat metode seperti ini. Menurut saya sih sangat efektif untuk kesehatan dari si ikan nila. Nah, coba lihat nih. Nah, di sini sangat jelas ya. Ikan kita ini ada beberapa varian. Nah, itu ikan mas koi. Kemudian ada di nilanya ada 2 jenis, nila hitam dan nila merah. Kemudian yang di pojok itu ada gurame. Nah, ikannya udah besar-besar. Nah, apalagi yang ini nih, coba lihat nih. Ini udah sangat besar nih. Yang ini nih, udah besar. Nah, ini udah besar. Jadi memang saatnya harusnya ikan yang ada di kolam terpal ini harusnya sudah kita sortir, cuman tempatnya belum ada. Kalau di kolam ember kita taruh untuk yang kecil, takutnya dia masuk ke celah-celah laju aliran. Jadi untuk saat ini belum kita taruh di sana. Oke, untuk airnya sudah kita isi penuh.
Nah, tinggal kita pasang ini nih, alat yang udah kita buat tadi. Jadi pipa dengan panjang hampir memenuhi kondisi kolam. Nah, ini kita buat tadi 2 aliran untuk kiri dan kanannya. Nah, supaya menambah oksigen yang ada di dalam si kolam. Oke, kita copot dulu ini ya, yang lama. Nah, supaya memancing. Nah, ini kan menjadi 2 aliran nih. Jadi aliran untuk pompa, aliran untuk pipa untuk air derasnya, kemudian masuk ke pipa yang mengarah ke sini filternya. Tapi kita tutup dulu ya, supaya mengalir ke sini terlebih dahulu. Oke, sudah mengalir, tinggal kita tambahkan ini saja. Nah, kita posisikan mungkin seperti ini. Nah, ini hasil dari alat yang kita buat tadi. Jadi ke sini atau ke kiri dari kitanya dapat, ke kanannya juga dapat, atau yang di belakangnya. Jadi ini akan mengubah kondisi air di dalam kolam. Jadi nanti kondisi airnya ini akan semakin dingin dan semakin banyak oksigen di kolam ini. Nah, saya yakin dengan aliran seperti ini, karena kondisi alirannya deras tapi kecil, ini akan mengubah kondisi air di dalam terpal ini. Ikan akan semakin sehat dan semakin cepat besar. Nah, ini adalah video sebelum laju aliran diubah dengan panjang masih setengah dari panjang kolam. Nah, dan ini video setelah laju aliran kita ubah. Nah, boleh dilihat nih perbedaan sebelum dan sesudahnya. Nah, air semakin deras dan air tetap terjaga. Oke, mungkin itu aja video dan update terkait kolam terpal untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.